Perkenalkan, nama saya Zuhairi Rangkuti dengan NPM 23153100014. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa PowerPoint dengan judul Krisis Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Nah, di sini saya memaparkan krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai tukar mata uang tidak terkendali, yang dapat memicu kenaikan harga barang. Krisis moneter dapat terjadi karena beberapa penyebab, seperti nilai mata uang anjlok, defisit secara neraca perdagangan, kebijakan moneter yang tidak tepat. Kebijakan moneter. Langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini saya juga memaparkan money multiplier. Proses pelipatan uang atau money multiplier yaitu merupakan proses pasar. Proses pelipatan itu dimungkinkan karena adanya lembaga yang disebut bank yang tidak harus menjamin secara penuh uang giral atau demand deposit, time deposit, dan saving deposit yang diciptakannya dengan uang tunai. Nah, saat inflasi yang terjadi karena yang beredar masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Di sini saya juga memaparkan instrumen kebijakan moneter. Poin pertama ialah mempengaruhi money multiplier atau secara kuantitatif, yaitu cash ratio, discount rate, bunga giro, dan deposit. Poin kedua ialah yang mempengaruhi uang inti, yaitu mencakup pajak ekspor, sertifikat ekspor, biaya masuk, pajak lain, pengeluaran pemerintah, dan bunga kredit. Efektivitas kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter tidak efektif dalam masa depresi karena adanya liquidity trap. Hal ini timbul karena tingkat bunga menjadi tidak elastis terhadap perubahan jumlah uang beredar. Nah, di sini saya juga memaparkan tujuan ekonomi moneter dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara. Yang pertama ialah ada menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua ada menjaga stabilitas harga. Yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kelima ialah mempertahankan iklim investasi. Yang keenam menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Yang ketujuh menurunkan laju inflasi. Nah, instrumen kebijakan moneter, saya memaparkan beberapa bagian-bagian struktur atau komponen yang berupa peta konsep, yaitu instrumen kebijakan moneter mencakup dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif mempunyai 3 bagian komponen, yaitu kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kebijakan cadangan kas. Kebijakan moneter kuantitatif mempunyai 2 komponen, yaitu kebijakan kredit selektif dan himbauan moral. Kebijakan moneter kuantitatif
ada dua bagian, yaitu kebijakan pasar terbuka dan kebijakan diskon. Kebijakan pasar terbuka mencakup yang pertama menjual SBI untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengatasi inflasi. Yang kedua, membeli SBI untuk menambah jumlah uang beredar dan mengatasi deflasi. Untuk kebijakan diskonto mencakup dua hal, yaitu menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengatasi inflasi. Yang keduanya menurunkan suku bunga dengan tujuan untuk menambah jumlah uang beredar dan mengatasi deflasi. Nah, kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy mencakup dua hal, yaitu menaikkan cadangan kas dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengatasi inflasi. Poin yang kedua ialah menurunkan cadangan kas untuk menambah jumlah uang beredar dan mengatasi deflasi. Kita masuk ke kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif mencakup dua komponen, yaitu kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Dan komponen kedua, himbauan moral. Kebijakan kredit terdiri dari dua, yaitu kredit selektif, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengatasi inflasi. Ada juga kredit longgar dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan mengatasi deflasi. Himbauan moral atau moral persuasion. Nah, saya juga memaparkan ialah open market operations atau expansive monetary policy, yaitu mempunyai beberapa poin, yaitu meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli kembali SBI atau obligasi pemerintah. Yang kedua adalah uang beredar naik, maka suku bunga turun. Suku bunga turun, investasi, konsumsi, net ekspor naik. Investasi naik, GDP real naik, pengangguran turun. Nah, poin terakhir, tetapi akhirnya tingkat harga-harga naik sampai inflasi naik, sehingga akan dilakukan kebalikannya. Saya juga memaparkan restrictive monetary policy dengan poin menjual SBI atau obligasi di pasar, maka uang akan beredar turun. Uang turun, maka suku bunga naik. Suku bunga naik, maka investasi, konsumsi, net ekspor akan turun. Investasi turun, maka pengangguran meningkat, yang pada akhirnya inflasi turun. Reverse requirement atau penetapan cadangan tunai dan giro wajib minimum. Bank komersial memiliki dua cadangan, yaitu cadangan tunai yang mencakup uang tunai yang disimpan di bank untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah. Yang kedua adalah giro wajib minimum atau GWM yang mencakup rekening bank komersial di bank sentral. GWM juga berarti bank komersial wajib menyimpan dana di dalam rekening di bank sentral minimal 5%. Semakin tinggi cadangan, semakin sedikit naik pihak ketiga atau seperti deposito yang dapat disalurkan sebagai pinjaman dan investasi, sehingga efek penggandaan menjadi kecil. Nah, kita masuk ke selective credit control atau penawaran agar pemberian kredit diutamakan pada sektor produktif. Mempunyai dua poin juga, yaitu yang diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan. Poin kedua, misal pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah sampai kredit bersifat lunak, baik bunga maupun jangka waktu pengembaliannya. Moral suasion. Nah, ini sekilas saja saya
memaparkan bank sentral melakukan ajakan atau himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu. Contohnya, bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. Dan contoh kedua, penghimbau melakukan ekspansi untuk melonggarkan uang beredar. Nah, keberhasilan kebijakan moneter ini sangat tergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut. Jenis-jenis kebijakan moneter yaitu adalah politik diskonto atau menaikkan tingkat suku bunga pada bank umum. Yang kedua ada giro wajib minimum atau GWM atau menaikkan giro wajib minimum pada bank umum. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka atau open market operation, atau juga bisa disebut penjual SBI atau SBPU. Dan poin terakhir adalah politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Nah, uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar atau JUB tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar. Di sini juga ada memaparkan dua pengertian tentang uang beredar. Yang pertama ada narrow money atau uang kartal dan uang giral. Yang kedua adalah broad money atau narrow money ditambah uang kuasi. Nah, kuasi money mencakup saldo deposito, berjangka dan simpanan tabungan di bank. Oke, efek jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka nilai real uang yang akan menurun sampai nilai tukar mata uang akan melemah dan tingkat harga meningkat atau disebut inflasi. Jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka nilai tukar mata uang akan meningkat sehingga ekspor menurun dan impor meningkat. Nilai real uang akan meningkat, tingkat harga akan menurun atau disebut ini deflasi. Ikut konsepnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya juga akan memaparkan contoh kasus tentang krisis ekonomi, yaitu pada kasus 2008 salah. Nah, di sini saya akan ceritakan sedikit tentang kasus ini. Kasus ini bergejolak di bidang global yang telah mengubah tatanan perekonomian dunia. Krisis global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang, khususnya pada tahun 2008. Di Indonesia, krisis ini mulai terasa terutama menjelang akhir 2008. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6%, maka dengan triwulan 3 2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan 4 2008. Hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan, terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Di pasar keuangan, selisih resiko atau risk spread dari surat-surat berharga ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham uang negara SUN atau SUN dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Secara relatif, posisi Indonesia sendiri secara umum bukanlah yang terburuk di antara negara-negara lain. Perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 61% pada 2008, sementara kondisi fundamental dari sektor eksternal, fisikal, dan industri perbankan juga cukup kuat untuk menahan terpan krisis global atau global. Meski demikian, dalam perjalanan waktu ke depan dampak krisis tersebut perekonomian Indonesia akan semakin terasa. Nah,
Dari kasus ini para pihak negarawan merespon dan melakukan sebuah kebijakan dan menerapkannya, yaitu yang pertama ada pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan 4 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menghadapi krisis moneter. Yang kedua adalah Perpu Perpu 2 2008 memperluas aset yang bisa dijadikan agunan oleh bank untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga ada Perpu 3 memperkuat peran LPS di masa krisis Perpu. Yang keempat ada menetapkan mekanisme tata cara dan koordinasi antar lembaga untuk mencegah menangani krisis. Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter untuk menekan inflasi, seperti ada mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, dan yang kedua ialah optimalisasi pelaksanaan intervensi falas. Nah, itu contoh kasus dan kebijakan yang bisa saya ambil. Mungkin masih banyak kekurangan dari presentasi dari saya mohon maaf. Untuk presentasi ini saya ucapkan terima kasih.